Oke. Tadi udah sampai sini ya. Sorry nih, potong-potong. Jadi ketika bintang bergerak, pergerakannya itu kita bisa jabarkan gitu ya secara vektor. Jadi ada yang tegak lurus dengan pengamat sama yang sejajar sama pengamat. Nah, yang tegak lurus ini bisa diamati perpindahannya dari sini ke sini gitu karena dia tegak lurus. Jadi bisa kelihatan oh dia pindah dari sini ke sini gitu. Nah, untuk kecepatan dia berpindah pada sumbu yang tegak lurus ini disebut kecepatan tangensial. Yang dirumuskan pakai rumus yang di samping atau di sini. Itu tergantung. Bisa pakai yang kalau diketahui jarak bintang atau yang diketahui paralaks. Ini udah dalam satuan juga ya. Mu-nya itu proper motion-nya. Nah, itu untuk yang tangensial. Sekarang gimana untuk yang radial ini gitu? Untuk yang radial ini karena dia bergerak sejajar arah pengamat, maka dia tidak dapat teramati secara visual karena kecepatannya searah dengan arah pandang mata. Jadi kayak kalian lihat ke depan, nah objeknya itu cuma dia bisa mendekat atau menjauh. Tapi kan kalau dia mendekat atau menjauh, dia tidak bisa terlihat dia berpindah tempat. Gitu. Pindah tempatnya itu sejajar, jadi kelihatan mendekat atau menjauh aja, tapi dia nggak kelihatan pindah tempat. Itu disebut kecepatan radial bintang. Nah, kecepatan radial bintang itu komponen kecepatan yang searah dengan garis pandang tadinya. Terus gimana supaya kita tahu kecepatannya? Kita memanfaatkan efek Doppler. Kalau ada yang pernah dengar atau baca efek Doppler, itu merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan frekuensi akibat adanya perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber atau kebalikannya. Jadi gampangnya sih biasanya kalau di buku fisika gitu ya efek Doppler ini digambarkan sama ambulans ya. Ambulans nih, misal kalian lagi diri di pinggir jalan gitu kan. Nah, terus di sini ada mobil ambulans gitu ya. Nah, ketika dia bergerak semakin mendekat ke arah kalian, itu kan frekuensinya semakin semakin tinggi ya. Frekuensinya semakin tinggi. Nah, jadi semakin dekat dengan pengamat dia semakin tinggi. Nah, ketika dia menjauh lagi, frekuensinya berkurang lagi. Jadi kayak kalau kalian amatin ambulans atau polisinya pakai sirene, pokoknya ketika dekat dengan detektor, berarti ini sumber ya, sumber ini detektor. Jadi kalian sebagai detektor. Nah, yang dideteksi sama detektor itu kan, oh kalau jauh tuh sama deket ada beda ya. Bedanya di mana? Itu sebenarnya beda frekuensi. Nah, itu efek Doppler. Kayak gitu. Jadi mendeteksi perubahan apa ini jarak bukan perubahan tempat ya atau perpindahan tempat suatu objek dari perubahan frekuensinya. Karena frekuensi itu berbanding terbalik sama lambda atau panjang gelombang, maka panjang gelombang ini juga mempengaruhi efek Doppler. Gitu. Jadi selain frekuensi yang berubah, panjang gelombang itu juga berubah. Jadi efek Doppler ini berlaku juga untuk cahaya. Nah, kalau tadi kan ilustrasinya itu suara ya, gelombang suara. Nah, dia berlaku juga untuk cahaya. Di mana apabila suatu bintang bergerak mendekati pengamat, maka panjang gelombangnya akan berubah. Kalau tadi kan kita ngomonginnya ilustrasinya suara terhadap frekuensi. Nah, kalau di bintang, karena bintang itu memancarkan cahaya, nah perubahannya itu adalah panjang gelombangnya. Dimana kalau panjang gelombang itu mendekati biru atau memendek, jadi panjang gelombang itu berubah menjadi pendek maksudnya kalau memendek. Itu berarti dia mendekati pengamat. Kebalikannya kalau dia menjauh bintangnya, maka dia menjauhi, maka di kok menjauh sih? Sorry, kalau dia memanjang ya, memanjang jadi panjang, uh, maka dia menjauhi pengamat. Nah, gitu. Di sini dibilang biru sama merah karena biru tuh dia pendek. Tadi udah belajar ya, kalau warna biru sampai ungu tuh dia termasuk gelombang elektromagnetik yang pendek, kalau merah itu yang panjang. Yang pendek dan panjang. Maksudnya tuh kayak misal, ini ada ilustrasinya enggak ya? Oh iya betul.
Pergeseran panjang gelombang ini dapat diamati dengan mengamati garis-garis spektrum. Tadi kita belajar spektrum ya, itu gelombang cahaya cahaya yang dideteksi oleh pengamat. Ini contohnya nih, ini ada pengamat di sini ya, ini pengamat. Nah, posisi diamnya itu yang A, posisi diam yang A. Nah, ketika bintangnya tuh diam gitu ya, ketika bintangnya tuh diam, dia spektrumnya kayak gini nih, ya. Ini jadi spektrum acuan atau spektrum diam namanya. Spektrum diam. Nah, ketika dia posisinya di B nih, berarti kalau B ini kan dia bergerak mendekati pengamat ya. Mendekat. Kalau dia mendekat, spektrumnya itu berubah. Geser. Spektrumnya geser. Gesernya kemana? Ke arah kiri ya. Kalau kalian lihat, yang B ini, A ini kan acuan. Kalau yang B ini, dia gesernya ke arah kiri. Ke arah kiri itu dia memendek atau memanjang. Lihat. Ini panjang gelombang, semakin ke sana semakin panjang. Berarti di sini panjang, di sini pendek. Kalau dia geser ke kiri, berarti panjang gelombang itu memendek. Gitu. Jadi kalau panjang gelombangnya memendek, dia mendekat, gitu ya, memendek ke arah biru, kayak gitu. Sedangkan kalau yang C nih, yang C geraknya ke kanan gitu ya, pengamatnya ada di belakang, berarti kan dia gerak menjauh, menjauhi pengamat. Kalau kita lihat perbedaan antara spektrum bintang C sama bintang A, bintang C itu terlihat bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah yang panjang. Jadi disebut juga memanjang atau bergeser ke arah merah. Atau kalau kalian pernah dengar istilah blue shift sama red shift, nah ini maksudnya blue shift sama red shift. Kalau blue berarti dia bergeser ke arah biru atau memendek, itu berarti dia mendekat. Kalau red shift atau memanjang gitu ya, spektrumnya bergeser ke arah merah. Sebenarnya bukan memanjang sih, tapi bergeser ke arah merah, maka dia menjauh. Oke, nah pergeseran panjang gelombang ini kita bisa tahu pergerakan yang secara radial tuh gimana. Tadi kan gambarannya kalau dia bergerak menjauh atau mendekat pengamat, kita kan nggak kelihatan kan secara visual. Nah, dengan memanfaatkan efek Doppler tadi atau perubahan ya atau pergeseran panjang gelombang, akhirnya kita bisa tahu, oh ini bintang tuh bergerak mendekati kita atau di bintang itu bergerak menjauhi kayak gitu. Jadi nanti bisa masuk di rumus yang bawah nih. Kecepatan radial bintang dapat diukur dari efek Dopplernya pada garis spektrum dengan menggunakan rumus ini. Sebenarnya rumusnya agak heboh, gitu, agak ribet. Tapi disederhanakan ya, disederhanakan menjadi yang bawah. Ini yang lebih sederhana. Jadi delta lambda per lambda 0 ini harusnya. Delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C, di mana VR-nya ini adalah kecepatan radial. Di sini lihat, sebentar ya.
Halo, halo. Ah, sorry ya tadi ada gangguan. Nah, ini boleh dicatat ya, sekalian dicatat. Jadi yang slide sebelumnya itu kecepatan tangensial, yang ini kecepatan radial. Delta lambda, jadi delta lambda ini perubahan ya. Kan tadi dibilang nih, dia memanjang atau memendek, jadi ada perubahan. Ada perubahan. Nah, itu delta masuknya ke delta lambda. Sedangkan untuk lambda nolnya yang di bawah sini, itu dalam panjang gelombang yang diam. Jadi awal, terus dia bergeser tuh jadi berapa. Itu kan ada perubahan. Nah, perubahan itu masuknya di delta. Kemudian FIR-nya itu kecepatan radial dan C-nya itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu konstan ya. Kalau ini satuannya 300.000 km per second. Kemudian kalau yang tadi yang sebelumnya kan kita tahu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Bisa meter per second. Oh iya, untuk satuan. Kalau yang delta lambda per lambda ini karena dia satu ruas dan saling membagi, ini satuannya harus sama. VR per VR per C-nya ini satuannya juga harus sama. Maksudnya gini, kalau delta lambda sama lambdanya dalam Armstrong, ya udah dua-duanya tuh dalam Armstrong. VR per C kalau dalam kilometer per second, dua-duanya harus dalam kilometer per second. Atau dalam meter per second, dia harus dalam meter per second. Gitu ya, rumusnya kayak gitu. Jadi kita bisa dapat kecepatan radial. Aduh. Nah, ini ada soal tentang kecepatan radial. Coba silakan dikerjakan dulu. Garis spektrum suatu elemen yang awalnya itu 5.000 nih, 5.000 Armstrong. Kemudian dia berubah ya, berpindah nih dia mati jadi 5.001. Berarti kan ada perubahan ya. Ada perubahan panjang gelombang. Seberapa besarkah kecepatan pergerakan bintang tersebut? Nah, ini dimaksud adalah kecepatan radialnya. V radialnya berapa? V radialnya berapa? Apakah bintang tersebut bergerak mendekati bumi atau menjauhi bumi? Ya, coba silakan. Boleh kecepatan itu nyatakan dalam kilometer per second. Terus tentukan dia mendekati bumi atau menjauhi bumi. Coba dicoba dulu ya, sekalian ada dicatat waktu 3 menit deh sampai 5 menit.
Oke, ini ada yang udah jawab 60 km per second ya, menjauhi atau mendekat. Ada yang menjauhi, ada yang menjauhi, ya menjauhi. Ada yang nanya juga karena kecepatan, kan ada yang, Bu, ini bukan pertanyaannya, pernyataan. Karena kecepatan nilainya positif, dia menjauhi bumi. Oke. Sebenarnya nanti kalau positif atau negatif tuh ini ya, karena 5.000 ini kan delta lambdanya tuh selisih antara lambda diam dengan lambda yang teramati. Jadi 5.001 dikurang 5.000. Nah, gitu. Kalau dibalik kan nanti jadi negatif. Sebenarnya kalau kasih gampang ngegampang ini ya, ini dimutlak aja. Jadi selisihnya itu selalu masukin dalam positif. Biar nanti nggak dapet kecepatan yang negatif. Tapi kalau kalian boleh deh, kalau positif itu artinya menjauhi, negatif itu artinya mendekati, itu boleh sama aja. Nah, tapi kan di sini lihat nih, dia lambda. Cek, halo. Aduh, mohon maaf guys, terputus lagi. Sorry ya guys. Terputus. Oh, tadi sampai mana ya? Ini ya, kalian bisa lihat kalau positif itu dia menjauhi bumi, kalau negatif mendekati bumi. Jadi kalau kasih lihatnya, oh dia lambda nolnya 5.000 nih, kemudian dia berubah jadi 5.001, berarti kan dia memanjang. Memanjang, berarti kalau memanjang itu mendekati merah, berarti kalau mendekati merah dia menjauh. Kayak gitu, berarti udah bisa ya. Kalau untuk hitungannya tinggal dimasukkan saja. Jadi gimana ya? Ini dari delta lambdanya kan berarti 5.000 dikurang 5.001. Kebalik deh, 5.001 dikurang 5.000. Jadi cuma 1 Armstrong, kemudian lambda nolnya 5.000, kemudian C-nya pakai 300.000 km per second. Jadi berarti PR sama dengan, ini ya, tinggal dipindah ruas, PR sama dengan delta lambda per lambda dikali C. Delta lambdanya 5.000, satuannya harus sama. Delta lambdanya 1, delta lambdanya 5.000, C-nya itu 300.000 km per second. Nah, ini tadi ada yang udah dapet ya, 60 km per second. Itu PR. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Coba nih Kak, ada satu soal lagi tentang kecepatan bintang. Tentang kecepatan bintang mana ya, sebentar. Nah, coba nih sekali lagi dikerjakan. Oke, coba nih dikerjakan satu soal nih. Soal baru. Panjang gelombang satu galaksi diamati panjang bla 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 bla, sedangkan panjang gelombang diameter bla bla bla. Maka berapa kecepatan galaksi terhadap kita? Apakah dia mendekat atau menjauh?
Coba silakan. Kalau udah, bisa aja di chat. Halo, ada yang udah dapat? Yang benar mendekati, oke. Caranya sama ya kayak tadi, cuma di sini bedanya yaitu memendek ya. Jadi di sini diketahui gelombang diamnya itu 1200, sedangkan dia berpindah ke 1011 1100. Jadi memendek, karena dia pendek maka dia mendekati. Oke, untuk angkanya perhitungannya sama kayak tadi ya, simple. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sebenarnya udah habis ya untuk yang bintang. Ada yang mau coba jawab nomor 19? Ini. Coba dikasih waktu. 1 menit sih ini cukup. Nomor 19 ya. Sebuah bintang dengan spektrum mirip benda hitam memperlihatkan maksimum spektrumnya pada panjang gelombang sekian. Berapa temperatur bintang? Gampang banget sih. Langsung nih ada yang jawab. 8.900 betul ya. Pakai pakai cara apa? Aduh, pakai hukum Wien ya. Hukum Wien jadi. Yang cara lambda max 0,2898 Hmm. dibagi RT-nya, temperaturnya. Oke, betul. Oke, ya udah. Jadi kalau yang ditanya T-nya tinggal dibalik aja, T sama dengan 0,2898 per lambda max. Dengan syarat lambda max ini dalam sentimeter, T-nya dalam Kelvin. Ya, untung di sini udah sentimeter, jadi kalian nggak perlu repot-repot konversi. Kalau nanti lambdanya belum sentimeter, diubah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi perbintangan, tentang bintang. Sebelum kita beralih ke teleskop. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tapi izin dulu ya ke Kak Arwandi sebentar. Kita break dulu 3 menit nih. Nanti jam 2.30 baru kita lanjut bahas yang teleskop. Cek. Oke. Udah setengah 3 ya. Bismillah, setengah jam nih kita buat teleskop. Tapi kalau nggak selesai ya udah. Kalau suaranya putus-putus langsung bersuara aja ya kalian biar tahu. Takutnya putus-putusnya parah. Nanti ganti koneksi internet. Anyway, di sini kita akan belajar fungsi dan cara kerja teleskop, jenis-jenis teleskop, tipe mounting. Mungkin tipe mounting nanti bakal kita skip aja, langsung ke parameter fisik teleskop. Kalau Kak, suaranya putus-putus. terus parah ya. Oke, sebentar ya. Saya ganti koneksi dulu. Halo, cek. Masih putus-putus nggak? Enggak. Bagus. Oke. Thank you. Aduh. Cek.
Oh, wait, ini belum share screen ya? Oh iya, pantesan kok hilang. Oke guys, kalau putus-putus bilang lagi ya. Ini udah baru ganti koneksi. Oke, kita akan belajar fungsi, cara kerja teleskop, jenis teleskop, tipe mounting nanti aja. Kalau masih ada waktu kita bahas tipe mounting. Yang penting sih parameter fisis teleskop. Jadi segala perhitungan-perhitungan mengenai teleskop itu ada di parameter fisis. Langsung aja. Teleskop itu adalah alat optik ya, alat optik untuk melihat benda yang sangat jauh supaya nampak lebih dekat dan lebih jelas. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan cahaya lebih banyak daripada mata. Kalau kita ngelihat bintang kan seberapa cerah, seberapa terang si bintang itu fungsi dari seberapa banyak energi yang masuk ke pupil kita. Gitu. Tapi kalau kita pakai teleskop, karena teleskop itu pupilnya besar ya, pupil teleskop itu maksudnya diameter bukaan teleskop besar, maka cahaya yang terkumpul bisa lebih banyak, jauh lebih banyak. Gitu. Jadi fungsinya untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya sehingga citranya atau si bintang itu lebih terang. Nah, pengumpulan cahaya itu sebanding sama kuadrat aperturnya, kuadrat bukaannya. Jadi sebenarnya luas sih. Kalau luas lingkaran pakai diameter itu kan apa ya, 1/4 pi d kuadrat. Nah, jadi itu sebanding dengan d kuadrat dari bukaannya atau diameter. Semakin besar bukaan teleskop, jadi diameter semakin besar, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak, nanti citranya akan semakin jelas. Nah, di teleskop itu ada dua lensa, ya, lensa yang di dekat mata sama lensa yang di ujung. Nah, lensa yang kalau kalian pernah pakai mikroskop, mungkin ada teleskop lah di sekolah kalian gitu. Atau kalau nggak ada teleskop, at least mikroskop. Atas mikroskop. Kalau mikroskop itu kan dia ada dua lensa juga ya. Lensa yang dekat meja preparatnya, di sini nih yang ada revolvernya bisa diputar, sama lensa yang di dekat mata gitu, yang dekat objek, yang dekat matanya. Nah, yang dekat matanya ini kan disebut lensa okuler. Kalau yang dekat preparatnya ini lensa objektif. Kalau teleskop, karena bentukan teleskop itu dia kayak gini ya. Nah, ini kan pengamatnya dari sini nih. Nah, maka ini kecil banget pengamatnya. Maka yang ini adalah okuler. Tapi kalau di sini kita sebut sebagai eyepiece. Nah, kalau yang di ujung sini ini baru lensa yang objektif. Kayak gitu. Ya, lensa objektif yang besar, yang di depan. Kalau yang dekat mata ini eyepiece. Kalau mikroskop itu yang diubah-ubah itu lensa objektifnya ya. Kalian kalau pakai mikroskop biasanya di lensa objektif ini ada 3 atau 4 lensa yang bisa diputar. Ada revolvernya. Revolver. Jadi buat muter perbesaran pertama, perbesaran kedua gitu kan. Jadi lensa objektifnya bisa diganti-ganti. Kalau di teleskop yang diganti-ganti itu bukan yang besar ya, repot ganti-ganti yang besar. Yang diganti itu eyepiece-nya. Jadi eyepiece-nya nih misalnya di sini 25 mili, 15 mili, 5 mili. 5 mili itu maksudnya apa? Ini fokus. Panjang fokus eyepiece. Jadi bisa 25, 15, 15. Jadi nanti ini bisa dicopot nih. Ini eyepiece-nya. Ini bisa dicopot, diganti yang 5, diganti yang 15, diganti yang 25. Supaya dapat perbesarannya. Jadi ada dua lensa objektif sama eyepiece. Nah, untuk jenis teleskopnya berdasarkan sistem optik ya. Berdasarkan sistem optik itu ada refraktor sama reflektor. Kalau refraktor itu dia yang teleskop bias. Refraktor berasal dari kata refraksi ya. Kalau reflektor pantul atau refleksi. Nah, kalau yang refraktor itu dia menggunakan lensa cembung. Nah, contohnya di sini nih sebelah kiri ini ada lensa cembung. Lalu ketika cahaya masuk, maka cahayanya akan dibiaskan. Dibiaskan kemana? Ke titik fokus teleskop. Ya, titik fokus teleskop. Jadi ini jarak fokusnya nih dari lensa sampai ke titik fokus. Ini fokus objektifnya. Fokus si lensa objektifnya. FOB. Itu nanti dari fokus objektifnya disebar lagi hingga masuk ke eyepiece dan masuk ke mata kita gitu. Nah, kalau dari sini ke sini itu fokus eyepiece. Gitu ya, jadi sistemnya dia direfraksi.
Cek. Halo, suaranya masih tersambung nggak? Masih Kak, lebih Masih jelas. Kak, masih Kak. Oh. Masih, oke. Kita lanjut. Ini yang refraksi. Kalau yang refleksi itu dia menggunakan cermin cekung. Cermin cekungnya ada di mana? Cermin cekungnya ada di belakang. Ya, cermin cekungnya ada di belakang. Jadi ini lensa objektifnya, ini lensanya, ini iya betul ya, objektif. Nah, ketika cahayanya masuk, dia langsung, karena ini bukan lensa cembung ya, ini kaca biasa, dia masuk lurus tanpa dibiaskan sampai ke belakang, ketemu cermin primer, cermin ini cermin cekung. Nah, nanti dia dipantulkan lagi ke titik fokusnya di sini. Dipantul lagi ke cermin, nah ini tuh cermin sekunder. Dari cermin sekunder nanti dipantulkan lagi baru masuk ke eyepiece. Jadi eyepiece itu di samping. Mantulnya sekali di primer, mantul lagi di sekunder, masuk ke eyepiece. Gitu. Jadi dari kalau objektif tuh kita ngamatin dari ujung. Kalau yang okuler itu ngamatin dari samping, lensa okuler. Gini ini yang refraktor, jadi masuk dibiaskan langsung ke belakang. Tapi kalau refraktor tuh dia dipantulkan ke cermin kedua baru masuk ke belakang. Oke, itu dari jenisnya. Oke, ini abrasi nanti dibaca aja ya, cuma abrasi biasa. Abrasi biasa maksudnya perbedaan antara reflektor sama reflektor. Kalau tadi yang udah kita tahu kan yang satu secara refleksi, yang satu secara refraksi, yang satu menggunakan cermin, yang cermin cekung, yang satu menggunakan lensa cembung. Nanti itu ada banyak lagi tuh. Nah, itu bisa dibaca. Ya, perbedaannya antara yang reflektor sama yang refraktor. Oke. Ini tipe mounting nanti aja ya, karena kalian harus mempelajari tata koordinat bola langit dulu, yaitu tata koordinat horizon sama tata koordinat ekuator. Jadi pelajari itu dulu, baru pelajari tipe mounting teleskop. Jadi ini nanti deh kalau kayaknya nggak waktu sempat juga sih Bang. Kita lebih ke parameter aja ya, mungkin next time ya kalau ada waktu itu bisa kita belajar tata koordinat. Oke. Nah, kita ke parameter fisik teleskop. Apabila sebuah teleskop dengan panjang fokus f, ini FOB ya, f besar, FOB itu biasanya diwakili oleh f besar. Kemudian diameternya D, jika menggunakan lensa okuler atau eyepiece panjang fokusnya f kecil. Nah, f kecil ini f eyepiece. Akan memiliki parameter fisik sebagai berikut. Wah, ini banyak ya, ada 10. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada hubungan antara jarak bayangan sama fokus lensa. Ini kira-kira kalian udah dapat di SMP harusnya udah dapat ya, atau di SMA kalau kalian udah belajar optik di fisika harusnya ini udah dapat, udah familiar lah paling enggak. Jadi ikutin aja ini rumusnya 1 per fokus lensa, jarak benda, dan jarak bayangan. Cuman di sini karena dia objek astronomis ya jarak bendanya tuh biasanya jauh. Biasanya kan jarak bendanya tuh kan bintang gitu yang ada di ujung mana kita nggak tahu dia jaraknya berapa. Kalau benda nih misal nih mikroskop atau cahaya lilin gitu kan di soal-soal fisika itu kan bisa diketahui jaraknya. Cuma kalau karena ini objek astronomis jarak bendanya itu jauh. Nah saking jauhnya itu bisa diganti menggunakan 1 per infinite ya tak hingga. Ada yang tahu 1 per tahingga itu berapa? 1 per tahingga itu mendekati 0. Jadi tahingga itu kan banyak nilainya. Jadi kalau pembaginya banyak itu dia mendekati 0. Kalau 1 per 0 itu bukan bilangan apa ya? Nggak tahu deh, nggak jadi. Ini aja. Kalau 1 per tahingga itu mendekati 0. Jadi ininya bisa dihilangkan. Jadi 1 per F itu bisa. Ini F-nya F besar ya, FOB. Itu bisa 1 per S aksen. Jarak bayangan. Oh, bisa yang FOB, bisa yang eyepiece.
Nah gitu. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu perbesaran. Nah, perbesaran itu dilambangkan dengan M atau magnificent. Ya, magnificent. Dirumuskan F besar per F kecil atau FOB per F eyepiece. Kayak gitu ya. Gampang lah perbesaran FOB per FOK atau FOB per eyepiece. Kemudian ada yang namanya daya pisah. Daya pisah atau resolving power atau istilahnya resolusi. Gitu. Nah, daya pisah ini merupakan kemampuan teleskop memisahkan dua objek yang berdekatan menjadi terpisah. Gitu. Jadi gini konsepnya. Kalau kalian punya dua cahaya gitu ya, dua sumber cahaya, ketika dia tidak bisa dipisahkan, itu dia akan terhitung seperti satu cahaya. Nih, kayak gini. Atau pernah ini deh kalau kalian pernah lihat mobil gitu ya. Mobil itu kan lampunya dua ya, di ujung kiri sama di ujung kanan. Tapi kalau posisi mobilnya sangat jauh, itu kan kelihatannya seperti satu sumber cahaya. Nah, nanti mobilnya lama-lama mendekat, baru dia kepisah. Gitu. Jadi yang awalnya kayak gini nih, lama-lama baru dia kepisah kayak gini. Jadi, oh ternyata itu dua lampunya, bukan satu. Nah, itu daya pisah. Jadi daya pisah ini apakah teleskop bisa memisahkan dua objek yang berdekatan atau tidak? Kalau di langit ya berarti bintang ya. Jadi misalnya ada satu titik bintang di langit. Ya, itu bintang di langit. Nah, siapa tahu gitu ya, itu tuh ternyata dua bintang, tapi deketan gitu. Gitu kan? Siapa yang tahu gitu. Nah, tergantung si teleskopnya. Apakah teleskopnya bisa memisahkan dua objek ini atau tidak? Kalau tidak, berarti dia hanya terhitung satu. Tapi kalau si daya pisahnya mampu memisahkan dia, berarti nanti dia bakal terlihat dua objek terpisah. Dua citra yang terpisah. Gitu ya. Itu konsep daya pisah. Nah, rumusnya, oh ya, kalau di sini kan dihitungnya dalam alfa ya. Nah, maksudnya itu alfa itu adalah sudut ya. Ini sudut. Jadi sudut minimal objek dapat dipisahkan. Dapat dipisahkan oleh teleskop. Jadi gini misalnya, ada dua bintang. Kemarin kan kita udah belajar jarak sudut ya. Ini terpisah nih, jarak bintangnya terpisah sebesar 1 detik busur. Gitu kan. Terpisah sebesar 1 detik busur. Kalau daya pisah teleskopnya itu 5 detik busur, gitu ya, 5 detik busur, apakah teleskop dengan daya pisah 5 detik busur bisa memisahkan bintang yang berjarak 1 detik busur? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena daya pisah itu sudut minimal. Jadi semakin dia kecil, ini kan artinya lebih kecil ya, theta, jarak sudut. Jarak sudutnya kan lebih kecil daripada daya pisahnya, sehingga dia tidak mampu nih. Teleskop kita maksimal ya, dia hanya bisa memisahkan objek yang terpisah 5 detik busur. Kalau objeknya lebih kecil dari 5 detik busur, itu udah nggak bisa dipisahin lagi sama si teleskop. Artinya udah rapet. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau objeknya itu lebih kecil daripada daya pisah, maka objek tidak dapat dipisahkan. Sudut minimal, kayaknya sudut maksimal deh, minimal atau maksimal ya, atau batas deh, sudut batas objek dapat dipisah. Kebalikannya nih, misal sekarang kita punya daya pisah teleskop yang 0,1 detik busur. Nah, ini kan resolusinya berarti lebih tinggi ya, ketelitiannya lebih tinggi. Jadi kalau objek yang terpisah sejauh 1 detik busur ya, kalau kita punya 0,1 dengan mudah ini dipisahkan gitu. Karena kita dengan teleskop 0,1 detik busur kita masih bisa memisahkan objek sampai jaraknya itu 0,1 sampai yang paling kecil gitu. Jadi kalau dia cuma terpisah 1 detik busur mah lewat, bisa dipisahin. Kayak gitu, paham ya? Jadi kesimpulannya kalau tetanya itu lebih besar daripada daya pisahnya, maka objek
dapat dipisahkan. Jadi semakin kecil ya daya pisah ini, semakin kecil dia semakin bagus teleskop. Teleskop semakin kecil daya pisahnya semakin bagus. Nah, ngitungnya gimana daya pisah nih rumusnya? Ada yang pakai radian, ada yang pakai detik busur. Biasanya yang sering dipakai sih detik busur. Jadi 140 per D diameter. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya resolusi itu adalah diameter. Berbanding terbalik ya. Kalau kita punya teleskop di sini kan yang semakin bagus teleskop tuh yang daya pisahnya kecil. Berarti kalau kita mau yang daya pisahnya semakin bagus, itu yang diameternya besar ya. Jadi teleskop yang bagus itu yang D-nya besar dan daya pisahnya kecil. Karena dia berbanding terbalik. Nah, ini teleskop yang bagus. Telitiannya semakin bagus lah pokoknya. Oke. Nah, itu daya pisah. Kemudian yang keempat ini panjang teleskop. Nah, kalau panjang teleskop itu tinggal FOB ditambah FOK aja sih. Sama kayak yang mana tadi gambar ini ya. Aduh. Ini yang objektif, khususnya buat yang refraktor. Jadi panjang teleskop itu dari sini ke sini. Ya berarti ini tinggal FOK. Gitu. Oke, kemudian ada daya kumpul radiasi atau light gathering power. Nah, ini yang kemarin ditanyain ya. Ini kemampuan mengumpulkan radiasi dibandingkan dengan mata telanjang. Jadi kalau kita pakai teleskop sama nggak pakai teleskop, itu bedanya berapa kali sih? Kayak gitu. Kecepatan mengumpulkan cahaya antara bukaan teleskop sama bukaan pupil mata kita. Jadi yang dibandingkan itu adalah D teleskop kuadrat per D pupil mata kuadrat. Di mana satuannya ini harus sama gitu. Jadi kalau kita pakai teleskop tuh berapa kali lebih cepat sih? Berapa kali lebih besar sih kemampuan mengumpulkan cahayanya gitu, cahaya bintang. Itu daya kumpul radiasi. Nah, kalau yang 6 ini magnitudo batas atau magnitudo limit. Nah, magnitudo limit ini adalah batas teredup dari objek astronomi yang dapat diamati melalui teleskop. Jadi kalau tadi kita udah bahas magnitudo ya, semakin besar M magnitudo, maka dia akan semakin redup. Nah, jadi ada batasnya gitu. Tadi Kak bilang mata manusia itu batasnya 6 ya. Batasnya 6. Jadi kalau objek yang magnitudo 7 atau 8 itu udah nggak bisa diamati pakai mata. Gimana caranya kita ngamatin objek yang objek langit yang magnitudonya itu di atas 6 ya dengan bantuan teleskop. Jadi ini rumus aslinya, tapi untuk mempermudah hitungan biasanya pakai ini. M limit sama dengan 6 ditambah 5 log D per 10. 6 ini apa? 6 ini mata. Jadi kalau kita mau memperbesar magnitudo limit mata kita, ya kita pakai teleskop, makanya ditambah gitu. Jadi lebih besar. Jangkauannya, range kita ngamatin bintang yang redup tuh lebih banyak. 5 log D per 10. Gitu. D ini diameter. Dalam satuan mili. Jadi semakin besar diameternya, maka magnitudo limitnya semakin besar. Teleskop yang bagus itu yang magnitudo batasnya besar ya. Jadi dia bisa ngamatin objek yang lebih banyak. Gitu. Kalau besar kan sampai yang magnitudo besarnya pun bisa diamati. Gitu ya. Itu magnitudo batas. Kemudian ada medan pandang, field of view atau FOV. Medan pandang menyatakan luas daerah yang bisa dilihat teleskop. Semakin panjang fokus suatu teleskop, maka medan panjangnya akan semakin kecil. Rumusnya itu FOV sama dengan medan pandang semu per F. Jadi yang maksudnya FOV itu gini. Kalau kalian pernah pakai teleskop atau enggak mikroskop deh, harusnya semua udah pernah pakai mikroskop ya, nyobain mikroskop. Itu kan yang kelihatan cuma bulat ya. Nah, sama kayak gini nih teleskop, kalau pakai teleskop yang kelihatan cuma bulat juga. Jadi nggak semua objek di langit itu bisa masuk ke medan pandang. Nah, ini yang dimaksud medan pandang. Medan pandang ini dinyatakan dalam derajat.
Maksud derajat itu apa? Maksud derajat itu dari sini ke sini. Konsepnya kayak diameter sudut. Oh ya, jadi dari sini ke sini itu berapa derajat? Gitu. Dari sini ke sini berapa derajat? Konsepnya mirip sama diameter sudut. Rumusnya itu medan pandang semu per M. Medan pandang semu ini biasanya dikasih tahu di soal. Kalau soal ya. Atau kalau nggak dikasih tahu bisa pakai range 45 sampai 50 atau biasanya 50 derajat. 50 derajat per M, di mana M ini adalah perbesaran. Yang rumusnya FOB per eyepiece. FOB per FOK ya, atau FOB per eyepiece. Itu nanti kita bisa dapat deh FOB-nya berapa. Jadi dari sini ke sini tuh berapa derajat. Medan pandang kita tuh berapa derajat. Kayak gitu. Gitu ya. Kemudian yang 8 ada skala plat atau skala bayangan. Nah, skala bayangan ini mirip skala pada peta. Cuma bedanya ini skala pada citra teleskop. Skala pada citra teleskop itu. Nah, misal nih, ini citranya. Ini kelihatan ya, ini 30 cm. Nah, mungkin ya, gini. Diameternya dari sini ke sini di citra itu 30 cm. Diukur pakai penggaris. Ya, diukur pakai penggaris. Nah, sedangkan kalau kita mau membandingkan dia dengan diameter sudut, nah, itu kita pakai skala bayangan. Jadi skala bayangan itu rumusnya 206,265 per F eyepiece. Misal hasilnya nih setelah dihitung, misal hasilnya 5 detik busur per mili. Misal ya, misal hasilnya skala bayangannya. Nah, ini kan 300 mili ya. Ini kan di 30 cm nih dari sini ke sini kita diukur pakai penggaris 30 cm. Atau kalau dalam mili kan jadinya 300 mm. Nah, kalau ditanya diameter objeknya berapa sih? Diameter sudut dari objeknya gitu kan. Ya udah kita tinggal konversi pakai skala ini. Ini artinya 1 mm di citra itu mewakili 5 detik busur citra sebenarnya. Gitu. Jadi kalau di citranya itu 300 mm, kira-kira jarak diameter sudut asli si bulan berapa? Dari pengamat. Kalau 1 mm di citra nih mewakili 5 detik busur. Sekarang kalau citranya itu diameter bulan 300 mm, diameter sudut si bulannya berapa? Ada yang tahu nggak gimana cara itu? Lagi pakai wanita, kemudian Wah, ada yang jawab nih. 1.500 detik busur, betul ya? Betul deh. Ya, jadi kan kalau 1 mm itu mewakili 5 detik busur, berarti kalau 300 detik busur, itu tinggal dikalikan 5. Jadi 5 detik busur per milimeter dikali 300 mm. Nah, jadinya 5 kali 300, 1.500 detik busur. Nah, jadi diameter asli objeknya itu 1.500 detik busur. Jadi sama aja kayak kalau kita pakai skala pada peta itu kan hubungan antara jarak pada peta sama jarak sebenarnya. Kalau skala bayangan atau skala plat itu hubungan antara diameter bulan atau diameter objek di citra dengan diameter sudut objek sebenarnya. Kayak gitu. Jadi mirip konsepnya sama skala pada peta. Saya waktunya tinggal 3 menit lagi. Kemudian ada yang namanya exit pupil. Ini nggak terlalu banyak dibahas. Jadi diameter berkas yang keluar dari eyepiece. Keluaran rumusnya eyepiece per F per D, di mana F per D ini disebut juga nisbah fokal. Apa itu nisbah fokal? Nisbah fokal itu ini yang terakhir. Perbandingan antara, ini harusnya F besar ya, perbandingan antara fokus objektif teleskop dengan diameter teleskop.
Umumnya panjang fokus dan diameter dari sebuah teleskop dinyatakan dalam nisbah fokal. Ini F-nya besar, FOB. Jadi biasanya teleskop itu yang diketahui bukan ini, misalnya teleskop X. Teleskop ini diameternya berapa? Teleskop ini panjang fokusnya berapa? Bukan gitu. Tapi biasanya data teleskop itu nisbah fokal. Jadi teleskop X nisbah fokalnya berapa? Kayak gitu. Jadi kalau ketemu istilah nisbah fokal, kalau ngerjain soal teleskop jangan bingung. Kalau nisbah fokal itu adalah FOB per D. Jadi kalau nanti diketahui salah satu nilainya, either FOB atau D-nya, kalian bisa cari salah satu yang lain kalau tahu nisbah fokal. Gitu aja sih. Kalau nisbah fokal bukan perhitungan, tapi lebih ke parameternya teleskop ini nisbah fokalnya berapa gitu. Jadi kalau kita mau nyari panjang fokusnya, tinggal dikalikan dengan diameter. Dihubungkanlah pokoknya nisbah fokal sama dengan FOB per D. Kayak gitu ya. Nah, habislah kita ke contoh soal. Ada yang mau ngerjain? Ini contoh soalnya yang ini sini. Yang kemarin ya, kalau ada diameter sekian, diameter objektif, kemudian pupilnya sekian, perbandingan kecerlangan sebuah planet dilihat dengan teleskop dan mata telanjang. Jadi dibandingkan perbandingan kecerlangan dengan menggunakan LGP, D teleskop kuadrat per D pupil kuadrat. Dengan syarat satuannya sama. Kemarin dapat yang E. Masih ingat lah pasti. Oke. Oke, materinya udah habis ya. Ini agak buru-buru sebenarnya. Tapi semoga nyangkut lah. Kalau kalian ngerasa kecepatan, nanti bisa diulang lagi video recording. Oke. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum YouTube tentang materi teleskop? Silakan, Kak. Tunggu 1-2 menit deh kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, karena tidak ada pertanyaan sepertinya, mungkin itu aja buat hari ini. Mohon maaf nih, hari ini banyak kendalanya ya, banyak gangguan internet kan. Insya Allah ke depannya enggak ya, bismillah. Itu aja sih buat hari ini. Kalian bisa cek rekamannya lagi di Google Drive. Materinya juga nanti akan upload di sana. Besok kita ketemu lagi seperti biasa pagi. Oh ya, jangan lupa isi absen ya, isi presensinya diisi tuh setiap hari. Itu aja sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Ya, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan ya. Mohon maaf buat hari ini ada kendala-kendala. Terima kasih buat yang udah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, selamat menjelang buka puasa. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Makasih Kak. Oke. Jangan lupa absen guys. Makasih Kak.